Oke, Pak, boleh sedikit memberikan edukasi. Kemarin kan Majelis Hakim menawarkan restoratif justice kepada Dr. Tifa, namun akhirnya Dr. Tifa menolak dan akan melawan dakwaan tersebut. Memang seperti apa sih prosedur restoratif justice itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini memang peristiwa ini bergulir terus ya, dari mulai yang jelas sampai nggak jelas sekali gitu. Jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan kepada seluruh media dari Indonesia, dan pernah saya sudah sampaikan. Ini kita berbicara tentang masalah komposisi kasus yang mana sudah final, sudah masuk ke sidang pengadilan. Namun kan belum ada keputusan resmi yang inkrah dari pengadilan. Kemarin kalau nggak salah pada saat sebelum memulai sidang itu majelis hakim ya, ketua majelis hakim Ibu Hakim gitu ya, menanyakan apakah masih mau untuk melakukan RG kan gitu. Ini kan ranahnya kan masih di JPU nih, walaupun sudah di persidangan tapi kan belum ada keputusan. Kalau sudah di tangan hakim berbeda, itu sah-sah saja. Tentunya kalau seandainya pun ada RG, itu kan harus dikoordinasikan kepada pihak pelapor, khususnya Pak Jokowi. Nah, apakah ada kesepakatan persesuaian antara pemohon dengan pelapornya? Faktanya, ini faktanya, bahwa dari pihak Tifa setelah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya menolak RG dan akan melakukan perlawanan hukum. Ya, berarti secara langsung atau tidak langsung dakwaan yang disampaikan JPU mereka harus siap hari Kamis ini kalau nggak salah untuk memberikan tanggapan atau eksepsi tentang dakwaan yang diberikan JPU. Apakah ada yang bersesuaian, bertentangan, atau mungkin ada irisannya, nanti mereka yang akan mengulas ini untuk memberikan suatu eksepsinya. Nah, kita lihat aja, kalau saya selalu berbicara netral ya. Kalau sudah masuk ke arena persidangan, kita harus berbicara dengan fakta persidangan. Jangan pakai ilmu katanya, ilmu fakta hukum. Berkali-kali saya katakan, pada saat inilah kedua belah pihak menunjukkan kepiawaiannya, baik pemohon atau pelapor ataupun terdakwa saat sekarang ini kan gitu. Silakan tunjukkan bukti, fakta, realitas, saksi maupun bukti-bukti pendukung yang lain dari terdakwanya. Nanti tentunya kan saling counter nih. Nah, kalau seandainya pada saat tanggapan nanti ya, yang namanya majelis hakim mengatakan keputusan selanya masuk ke materi pokok perkara, berarti secara tidak langsung kita mulai masuk ke ajang pembuktian. Ajang pembuktian kedua belah pihak akan memberikan keterangan-keterangan, baik itu saksi yang lain, saksi ada chart mungkin juga saksi ahli atau bukti yang lain tadi yang saya katakan tadi. Nah, nanti akan bermuara kalau seandainya ada pertentangan, tidak ada persesuaian pendapat, kan ada nanti pledoinya, ada replik, ada duplik. Kita lihat aja siapa yang dikuat untuk menunjukkan kepiawaiannya tentang pokok permasalahan ini. Kalau saya katakan kepiawaiannya tentu berakidah hukum, bukan kepiawaiannya karena kita jago ngomong, tapi harus berdasarkan fakta, realita. Gitu loh kira-kira ya. Nah, kalau untuk sidangnya sendiri ditambahkan bukti dan saksi ratusan, mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan kah atau bahkan bertahun-tahun untuk Ya, tentu kan akan dieliminir ya. Kalau bukti itu walaupun berapa berkas pembuktian daripada penyidik itu kan akan dieliminir, mana yang substantif, kemudian mana yang mengikat di dalam satu produk. Umpamanya ada beberapa saksi mengarah cuma satu produk ya, akan dieliminir. Gak mungkin seluruhnya akan dikupas semua, tentu ada dipilah-pilah ya. Itu kan majelis hakim akan melihat durasi waktunya gitu loh. Kita tinggal kasih kesempatan kepada majelis hakim. Sekarang kan majelis hakim sebagai wasit, penentu, sedangkan JPU pendakwa, sedangkan ini terdakwa.
yang didampingi oleh para kuasa hukumnya. Cuma perlu saya ingatkan pada kita semua, yang namanya penguasa pemegang palu itu adalah hakim. Jadi tidak ada satu orang pun, mau kuasa hukum siapapun, yang bisa mendominasi apa yang merupakan keputusan hakim. Contoh, minta kami akan tidak memberikan segala macam kalau tidak diberikan berkas-berkas segala macam, kan gitu. Hakim mau itu 1 minggu ke depan kita sidang. Karena itu keputusan palu tangan hakim, bukan di tangan kuasa hukum atau siapapun itu. Mari sama-sama kita hormati hukum, termasuk audiens yang memenuhi ruangan sidang. Jangan membuat gaduh, jangan membuat persidangan itu jadi ricuh atau tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang sesungguhnya atau biasanya. Berikan kesempatan kepada fakta persidangan untuk berbicara. Itu kira-kira ya. Oke, Pak Jenderal, terkait apa yang bikin optimis seorang Tifa nggak mau menerima tawaran RJ, itu artinya seperti apa? Apakah ada sedikit kearoganan menurut Irjen sendiri ya? Menurut seperti apa? Karena dia bersikeras ingin tetap berjuang gitu membuktikan ijazah itu. Saya kan nggak mau memposisikan orang mau dia arogan, mau apa. Itu menurut dia benar ya silakan saja, kan gitu. Tapi berkali-kali saya sampaikan kepada media, ya, Pak Jokowi ini kan 5 kali pemenang kontestan. Nah, rakyat Indonesia kan sudah cerdas. Masa iya sih 5 kali pemenang kontestan dia menggunakan ijazah palsu? Alangkah tololnya bangsa Indonesia ini. Alangkah gobloknya para peserta daripada kontestan nih, baik wali kota, gubernur maupun presiden, sampai 2 kali loh. Katakan jebol di perhelatan pertama presiden, masa untuk yang kedua kali nggak dicermati ada kelemahan-kelemahan administrasi ataupun kelemahan-kelemahan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat jadi presiden, pada saat dia melaksanakan tugas pemerintahannya. Faktanya lewat kok, rakyat memilih, terus mau gimana lagi? Yang paling penting ya, bahwa UGM, Civitas Akademika yang mengeluarkan ijazah, menyatakan bahwa dia adalah mahasiswa UGM. Ada sertifikatnya, di mana dia KKN dan lain sebagainya sudah sampaikan. Bahkan pembandingnya nanti ada beberapa biji nanti. Ya. Saya tidak pada posisi untuk menentukan bahwa ini asli atau tidak, walaupun in mind saya mengatakan itu asli. Tapi nanti akan diputuskan di fakta persidangan oleh hakim. Jadi supaya jangan kita salah mempersepsikan posisi kasus ini ya, atau persidangan ini. Yang dibicarakan di sini adalah pencemaran nama baik, bukan ijazah palsu. Jangan salah. Ada orang ini sidang pengadilan ijazah palsu, salah besar. Kan yang melaporkan siapa? Yang melaporkan kan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi melaporkan bahwa saya difitnah, dicemarkan, baik itu melalui voice, melalui IT dan lain sebagainya, bahwa ijazah saya palsu. Saya tidak terima, saya merasa dicemarkan. Makanya dibuatlah laporan polisi pengaduan. Nah, nanti untuk membuktikan ini, nanti majelis hakim akan muncul mempertanyakan, dan saya berharap dengan sangat sesuai dengan apa dikatakan oleh kuasa hukumnya, kepada yang terhormat Pak Jokowi hadir di persidangan untuk membuktikan itu. Ini loh ijazah saya, S1 saya ini, bahkan dikatakan saya akan tunjukkan dari SD sampai S1 gitu. Menurut saya nggak perlu terpancing. Kita kan mempersoalkan masalah S1-nya. Masa sih dari mulai SD sampai S1 itu ditenggarai palsu? Alangkah bodohnya, mohon maaf yang terhormat Pak Jokowi, berarti dia ini dong ilegal semua dong. Ironisnya ilegal kok bisa jadi presiden 2 kali. Masuk di akal nggak kira-kira? Saya lemparkan kepada media. Namun karena kita negara hukum, nah silakan nanti kita cermati aja. Kita ikut aja bergulirnya persidangan ini. Nanti sampai di titik akhir, pada saat kesimpulannya hakim mengambil suatu langkah keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mari sama-sama kita hormati. Jangan lagi membuat persepsi-persepsi yang macam-macam. Nah, kalau pihak nanti yang menjadi pokok masalah mempersoalkan ini, silakan banding. Mungkin terdakwanya banding atau JP yang banding. Kan tinggal salah satu aja.
Kalau enggak, ya balik kasasi. Kalau enggak, minta PK. Kalau enggak, minta gerasi dari presiden. Lo nggak percaya lagi dengan keputusan itu? Kan ada gerasi, abolisi, amnesti. Kalau seandainya ini juga nggak percaya, ya kita minta sama Tuhan aja lah. Mau sama siapa lagi kan? Nggak tahu lagi kita. Masa kita minta sama Presiden Donald Trump? Atau Amnesty Internasional? Kan nggak mungkin. Nah, sama-sama kita patuhi, kita hargai hukum. Dan para kuasa hukum juga siapkanlah pelurumu. Tapi jangan mendominasi persidangan. Bukan kewenanganmu. Kewenangan ada di tangan hakim. Paham tujuan saya maksudnya ya? Kenapa ya? Saya lihat kemarin persidangan itu saya senyum-senyum aja. Saya mohonkan hakim harus tegas. Kalau sudah berkali-kali terus dipotong hakimnya tegaskan aja. Saya lagi bicara. Anda jangan potong-potong. Itu kira-kira ya. Oke Pak Jenderal, yang ditakuti dari Roy dan Tifa adalah apabila Pak Jokowi ini hadir hanya lewat Zoom ya. Makanya kan, tapi kan dibalas oleh pihak pengacara Jokowi pasti hadir. Nah, mungkin di situ Roy CS ada melihat celah nih untuk menguliti ijazah gitu. Nah, mungkin nggak akan dibahas terkait ijazah itu nanti saat pengadilan, saat Pak Jokowi datang. Begini ya. Kalau di ketentuan undang-undang, itu kan sudah ada kepleset juga pengacaranya ngomong. Hebat tuh, Aiman hebat juga dia. Di rakyat bersuara kan. Ya menurut saya harus hadir di persidangan. Lah, jangan menurut Bapak. Menurut undang-undang gimana Pak? Kan kata Pak Aiman nih. Ya kalau menurut undang-undang sih bisa aja melalui Zoom. Kan tidak ada ketentuannya. Kan dia terjebak dia kan. Makanya salah satu terdakwa cengengesan nggak bisa ngomong lagi. Tapi saya berharap ya supaya menunjukkan kepada publik muncul aja nggak apa-apa ya. Karena juga beliau sudah ngomong saya akan datang, terus kuasa hukumnya sudah bicara bahwa akan hadir di persidangan. Sebenarnya dalam fakta persidangan nanti kan nggak banyak persoalan. Tunjukkan ini Pak Jokowi, kenapa Bapak melaporkan ini? Karena saya dicemarkan nama baiknya. Ini loh ijazah saya, S1 saya, silakan Pak dicek apakah asli atau palsu. Oh kalau gitu teriak tuh, kami minta diperiksa oleh ahli dari forensik. Datangkan ahlinya. Kalau namanya kriteria hukum tidak ada ahli ataupun lapor yang lain, selalu lapor Mabes Polri atau Labkrim Mabes Polri. Karena itu yang disahkan oleh undang-undang. Bahkan diminta dari salah satu instansi juga, kalau nggak salah dari angkatan juga tuh. Kami tidak sanggup. Diminta inventory kami nggak sanggup karena tidak memiliki kelengkapan tentang masalah laboratorium forensik. Oh jangan paksa lagi kalau sudah katakan. Nah bila penting ya itu tadi saksi dari UGM itu yang pemberi mandat kepada Pak Jokowi sebagai pemegang hak yang sah. Dia kan dimunculkan sebagai ahli. Lah kalau yang lain-lain kalau nggak ngerti hanya fotokopi ditunjukkan jadi ahli itu ahli oncom namanya. Kalau memang begitu mana membuktikan bahwa ini palsu, pasti ada pembandingnya. Ada tuh orang yang ngomong jangan dibanding-banding no. Kata lo, yo apa sih? Ada tuh yang ngomong, polisi lagi sial banget loh. Kok nggak ngerti hukum gitu loh. Saya nggak sebut siapa namanya lah gitu kan. Tapi Anda sudah tahu kemana larinya saya ngomong. Memalukan institusi. Gitu loh. Bok ngomong tuh dipikir dulu. Saya sudah menguasai nggak akidah hukum dan undang-undang, jangan langsung jeplak gitu loh. Jeplak salah lagi, udah kenceng salah gitu kan. Nah, kalau seandainya membandingkan contoh uang, ini kan milik publik nih. Nah, kalau yang namanya ijazah adalah milik daripada seseorang yang tidak bisa dipublikasikan seenak-enaknya. Wong saya milik pribadi, silent keep saya kok. Kecuali kalau saya mau melamar kerjaan saya bawakan aslinya atau diminta legalisir, diminta dari perguruan tinggi yang mengeluarkan. Nah, kalau seandainya mau perlu dibandingkan itu mata uang contoh, ini mata uang asli, ini palsu, kan sering itu. Nah ini loh yang asli, kamu pemilik yang palsu kan gitu, ditunjukin lah ada guratannya, ada ininya, ada benangnya segala macam. Ternyata ini enggak, yang ini agak kasar, ini halus. Tapi kalau ijazahnya Pak Jokowi mau dibandingkan mana? Dia memang ada 10 ijazah, kan nggak ada. Kalau sudah UGM mengatakan itu asli, mau apa lagi?
Kok siapa lagi yang mau ribut? Nanti lama-lama diminta nanti ijazah dia pernah ngaji nggak gitu kan? Repot kan kita.